Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afini Roy Anggraini dari lokal PAI 4. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik berfungsi untuk menandai akhir sebuah kalimat, berita, atau untuk keperluan singkatan, gelar, dan juga angka. Contohnya, saya sedang makan. Dokter, jam 20.30, dan lain-lain. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan gelar, daftar pustaka, catatan kaki, dan lain sebagainya. Contoh, saya menjual baju, celana, dan rok. Kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Medan, 18 Juni 2014. Dan beberapa contoh daftar pustaka atau catatan kaki. Selanjutnya, titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk jeda pada kalimat dan pemotongan pada suatu daftar. Contoh, malam semakin larut, kami belum selesai juga. Yang keempat, titik 2. Tanda titik 2 berfungsi untuk mengawali penguraian suatu kalimat. Contoh, fakultas itu memiliki 2 jurusan, ekonomi umum dan ekonomi perusahaan. Selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung berfungsi untuk menghubungkan penggalan kata, kata ulang, dan rentang suatu nilai. Contoh, berevolusi dan berevolusi. Se-Indonesia. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah mirip dengan tanda hubung, tetapi tanda pisah lebih panjang dan memiliki fungsi yang berbeda. Tanda pisah dibagi menjadi 2, yaitu yang sepanjang huruf N dan yang sepanjang huruf M. Tanda pisah N ini digunakan di antara 2 bilangan atau untuk 2 nama kota yang berarti ke atau sampai. Contoh, 2000 sampai 2002. Samarinda sampai Balikpapan. 7. Elipsis. Elipsis adalah tanda baca yang menandai penghilangan sengaja suatu kata atau frasa dari teks aslinya. Dapat juga digunakan untuk menandakan percakapan yang belum selesai, jeda suatu kalimat, dan juga simbol untuk tanda elipsis ini adalah titik 3. Dan apabila berada di akhir kalimat, maka ada 4 titik. 3 titik elipsis dan 1 buah titik untuk akhir kalimat. Contoh, kalau begitu, ya, mari kita bergerak. Kedelapan, tanda kurung. Tanda kurung berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah yang belum umum. Contoh, satelit Palapa, pernyataan sumpah yang dikemukakan Gajah Mada, membentuk sistem satelit domestik Indonesia. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya digunakan sebagai penanda suatu kalimat tanya. Contoh, kamu sudah makan? Bisa juga digunakan untuk sebuah kalimat yang kesannya ragu-ragu. Misalnya, dia lahir di Samarinda. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk memberi penegasan bahwa kalimat yang bertanda seru ini perlu diperhatikan. Biasanya, kalimat yang bertanda seru ada di dalam naskah drama. Contohnya, cukup arang. Selanjutnya, kurung siku. Kurung siku mengapit kata, huruf, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, tanda petik. Tanda petik berfungsi untuk menandai kalimat yang langsung atau menandai percakapan. Contohnya, ia berkata, aku belum siap, dan bisa juga digunakan sebagai penanda suatu judul buku atau karangan. Contohnya,
Bacalah cerpen Jiwa Nestapa. Selanjutnya, petik tunggal. Petik tunggal fungsinya untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain atau kalimat asing. Contoh, tanya Basri, kau dengar bunyi kring-kring itu tidak? Selanjutnya, garis miring. Garis miring adalah tanda baca yang berbentuk hampir vertikal, yang atasnya agak condong ke sebelah kanan dan bagian bawahnya ke kiri vertikal. Tanda miring digunakan dalam pemisahan nomor surat, pengganti kata tiap, atau sebagai tanda bagi dalam rumus matematika. Yang terakhir, apostrof. Apostrof adalah tanda baca pada bahasa yang menggunakan alfabet Latin atau alfabet tertentu lainnya. Tanda ini mirip dengan petik tunggal meskipun fungsinya berbeda. Tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contoh, dia kan kusurati. Malam lah tiba 1 Januari 88. Dan sebaiknya tanda apostrof ini tidak digunakan dalam teks prosa biasa. Jadi, itulah penjelasan tentang penggunaan tanda baca. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.